Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sylvester. Saya salah satu dosen di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Institut Satriwana. Bidang ilmu saya adalah pendidikan dasar atau pendidikan guru sekolah dasar. Saya mengajar mata kuliah belajar dan pembelajaran SD, kemampuan berbahasa dan bersastra, pendidikan dan praktikum IPA di sekolah dasar, manajemen berbasis sekolah, dan juga evaluasi pembelajaran. Adapun teknik yang saya gunakan dalam perkuliahan yaitu DNA, delivery, interaction, dan assessment. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan pengalaman saya dalam perkuliahan, khususnya dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran SD. Mata kuliah belajar dan pembelajaran di SD ini adalah mata kuliah wajib di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini juga mengkaji dan menganalisis berbagai teori belajar dan pembelajaran dari berbagai pandangan ahli pendidikan, mulai dari konsep belajar, jenis-jenis belajar, prinsip-prinsip belajar, dan sumber-sumber belajar yang dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan pembelajaran. Pengembangan pemahaman dalam penerapan pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran, serta keterampilan mengajar juga diutamakan untuk digunakan dalam menganalisis kasus-kasus pembelajaran yang akan ditemukan di lapangan. Untuk mendukung proses penyampaian materi dalam mata kuliah ini, saya menerapkan berbagai model dan juga metode pembelajaran. Salah satunya yaitu problem-based learning, problem solving, cooperative learning, discovery learning, metode ceramah, tanya jawab, dan juga diskusi. Untuk mempermudah interaksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan di mata kuliah belajar dan pembelajaran, saya menggunakan grup WhatsApp dan juga LMS sebagai interaksi dalam perkuliahan. Kemudian selanjutnya itu ada asesmen atau evaluasi pembelajaran. Saya mengacu pada komponen penilaian yaitu keaktifan, tugas, kuis, proyek, UTS, dan juga UAS. Berikut adalah video pembelajaran saya dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi apa kabar kalian hari ini? Baik. Kembali lagi di pertemuan kita yang kedua, gitu ya. Jadi kemarin saya sudah jelaskan RPS atau rencana pembelajaran yang untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran, gitu. Jadi ini pertemuan kita yang kedua, kita akan membahas mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Jadi harapannya dari perkuliahan hari ini mahasiswa dapat mengetahui apa itu belajar dan juga pembelajaran. Apa saja tadi ciri-ciri belajar dan juga pembelajaran tersebut. Oke, atau ada yang sudah pernah dengar apa belajar dan pembelajaran? Belum ada? Mari kita awali kelas kita dengan menganalisis atau kegiatan. Ada satu kegiatan di sini. Kita lihat dulu bersama. Kita baca, kita amati. Ada 3 kegiatan yang ada. Yang pertama itu Andi tadinya tidak dapat berbahasa Inggris karena makin berbahasa Inggris. Yang kedua itu bayi yang tadinya tidak dapat mengurap dapat mengurap. Kemudian yang ketiga, ini secara kebetulan dapat memperbaiki barang yang perlu, tetapi ketika harus mengerjakan hal yang sama dalam waktu yang berbeda menemui kesulitan. Nah, dari aktivitas ini atau 3 kegiatan ini, apa yang terpikir dalam apa yang terlintas dalam benak kalian masing-masing tentang 3 aktivitas ini? Belajar ada secara kebetulan dan belajar. Oke, bisa
kita lanjut ke slide berikutnya. Tadi ketiga kegiatan tadi, apakah kegiatan ini termasuk belajar? Ya. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Kenapa tadi tiga aktivitas tadi yang sebenarnya misalnya bayi yang sebelumnya bisa berkurang kemudian bisa berkurang. Nah, kenapa itu dikatakan belajar? Apa sih belajar itu sendiri? Itu yang mau kita ketahui, gitu ya. Berarti, nah, kita lihat lagi kegiatan tiga itu. Coba kita lihat, kita baca satu-satu. Andi tadinya tidak dapat berbahasa Inggris, sekarang hampir berbahasa Inggris. Ada aktivitas apa yang membuat Andi bisa berbahasa Inggris? Belajar. Ya, kegiatan belajar. Apa sih yang ditimbulkan dari belajar? Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Selain itu proses. Apa lagi? Tahapan. Ada proses, ada tahapan, rasa ingin tahu. Terus ada apa lagi? Yang misalnya tadi kalau kita lihat dari aktivitas ini, gitu ya. Dari apa yang dilakukan, apa yang efeknya? Kalau misalnya kita minum obat, gitu ya, misalnya kita minum obat, terus kita efeknya kan akan misalnya yang kita sebelumnya minum obat sakit kepala, namanya sakit kepala, kemudian efeknya akan sakit kepala kita hilang. Nah, sedangkan si aktivitas ini ada tadi Andi yang awalnya tidak tahu bahasa Inggris jadi tahu. Jadi ada perubahan apa? Kalau kita lihat ada perubahan Jadi tahu. tahu menjadi tahu. Nah, kalau kita lihat lagi pasti tadi tahu menjadi tahu ini salah satu apa? Salah satu terus belajar salah satu perilaku yang tadi perilaku enggak atau setiap benar proses juga perilaku atau benar juga misalnya rasa ingin tahu, tetapi lebih tepatnya perubahan ini kalau belajar apa sih yang ditimbulkan oleh belajar tadi sehingga kita bisa tahu atau sehingga kita bisa mendefinisikan apa itu belajar. Jadi belajar merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku melalui interaksi aktivitas aktif individu dengan lingkungan atau adanya pengalaman yang terjadi. Jadi sama halnya dengan kita tadi baca kegiatan pertama atau aktivitas pertama bahwa dikatakan Andi tadi sebenarnya dia tidak bisa bahasa Inggris, tetapi dia jadi bisa bahasa Inggris karena ada apa? Karena tadi ada perubahan interaksi yang dilakukan oleh si Andi tadi. Dia belajar, itu yang dimaksud dengan belajar. Jadi adanya perubahan tingkah laku melalui interaksi individu atau lingkungannya sehingga jadi satu perubahan tingkah laku yang relatif lama gitu, yang bisa mengubahnya menjadi misalnya tadi contohnya di pada kegiatan yang kita lihat tadi. Kemudian menurut Gardner, hakikat belajar itu sendiri adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan, perubahan hormon manusia seperti sikap, minat, nilai dan perubahan kemampuan yang yakni peningkatan kemampuan untuk melakukan berbagai kinerja atau performance, gitu ya. Jadi Gardner mengatakan bahwa belajar itu perubahan tingkah laku nih. Perubahannya bisa kita lihat dari mana? Oh, dari sikapnya, oh dari minatnya, oh tadi dari misalnya dari hasil belajarnya juga bisa kita lihat ada perubahan tingkah laku atau perubahan, ya. Sama halnya seperti Raimondo, gitu ya. Awalnya kan Raimondo belum bisa pakai motor nih, kemudian dia belajar sehingga dia bisa jadi tahu pakai motor. Itu salah satu perubahan yang terjadi pada diri Raimondo.
Misalnya juga, misalnya Weli misalnya kalau di semester 1 misalnya, di semester 1 dan semester 2 dia malas nih dari masuk gitu. Kemudian selama kelamaan sikap Weli menjadi misalnya rajin, setelah dia belajar setelah tadi dari pengalamannya, dari lingkungannya, dia mulai sikapnya berubah nih. Berarti dia belajar atau berarti dia sudah melakukan perubahan terhadap dirinya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pendapatnya Sunario yang dia mengatakan bahwa belajar adalah suatu kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan satu perubahan tingkah laku yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi kronologis sama, gitu ya. Bahkan juga menyatakan bahwa belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah lakunya bisa dilihat dari mana? Dari sikap, dari juga apa? Dari selain tingkah laku, dari keterampilan, ada apa lagi? Dari nilai. Perolehan nilai itu adalah dari definisi belajar itu sendiri. Jadi kalau kita gitu ya sebagai seorang guru harus tahu dulu apa yang belajar, kemudian apa juga belajar, sehingga nanti kita bisa tahu apa saja sampai proses belajar dan pembelajaran itu sendiri sampai pada kita merancang proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya tadi kita sudah tahu apa itu belajar, ya. Apa itu tadi pengertiannya dan hakikatnya, dan pendapat dari beberapa ahli. Kemudian kita mau tahu lagi gimana sih ciri-ciri belajar. Jadi kalau kita lihat dari prosesnya bagaimana sih ciri-ciri belajar itu? Ya, prosesnya tadi ada aktivitasnya berupa apa? Bisa berupa membaca, tadi kata Iman, kemudian merangkum, ada misalnya aktivitas aktif dalam belajar, atau diskusi kelompok dan lain sebagainya. Itu misalnya aktivitas yang dilakukan. Nah, dari segi prosesnya tadi adanya aktivitas fisik, mental, dan emosional. Kemudian yang selanjutnya itu yang melibatkan unsur lingkungan itu salah satunya mungkin teman-temannya dan lain sebagainya atau sumber belajarnya, gitu. Kemudian itu juga ke arah terjadinya perubahan tingkah laku itu dari segi proses. Kemudian dari segi hasil, jadi ada yang menyatakan bahwa hasilnya atau nilai itu bisa juga kita bilang itu adalah ciri-ciri belajar dari segi hasil, gitu. Jadi mendapatkan nilai gitu ya, dari aktivitas, misalnya dia tadi rajin membaca buku, hasil belajarnya mungkin tinggi karena dia misalnya dia paham apa yang dipelajari. Sama seperti halnya yang kita lakukan saat ini. Nah, kita belajar, kamu belajar dan juga dari berbagai sumber atau dari teman dan lain sebagainya. Kita melakukan aktivitas belajar. Yang untuk selanjutnya dari segi hasilnya dia bersifat relatif tepat dan juga diperoleh melalui usaha. Jadi kita sudah tahu apa pengertiannya belajar, apa sih fungsinya belajar. Yang mau saya tanyakan, kenapa kita perlu belajar? Mendapatkan pemahaman dulu tentang materi yang dipelajari. Oke, untuk mendapatkan pemahaman dari mana yang kita pelajari, gitu ya. Untuk menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan, menambah wawasan, ya. Terus apa lagi ada yang Feli? Kenapa kamu perlu belajar? Untuk menambah wawasan. Salah satunya itu tadi, gitu ya. Karena kita untuk menambah wawasan dan lain sebagainya. Yang mungkin yang kita perhatikan yang pertama adalah potensi manusia bersifat laten dan terbuka. Maksudnya setiap manusia yang kita tahu tadi ya, kita punya potensi. Kita semua punya potensi untuk menambah wawasan kita, untuk menambah pengetahuan dan lain sebagainya. Kita punya potensi di dalam diri kita.
kita kembali. Nah, skill kita itu lebih banyak apa? Pembelajaran itu beda dengan belajar. Pembelajaran itu sendiri. Nah, pembelajaran adalah penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Jadi, kalau kita lihat lagi, belajar itu adalah adanya pembelajaran itu adalah ada interaksi tadi ya yang bilang, jadi ada interaksi atau ada aktivitas antara guru, siswa dan lingkungan pembelajarannya gitu. Jadi ada seperti contohnya sekarang ini. Nah, sekarang ini kita bisa disebut dengan pembelajaran. Jadi kalau belajar itu sendiri tadi dia dilihat dari dua segi. Ada bagi aktivitasnya, ada juga hasilnya, gitu ya. Nah, sedangkan di pada pembelajaran itu ada yang pertama kita harus ada unsur guru dan juga harus ada unsur siswa. Ada aktivitas guru dan siswa, ada interaksi antara guru siswa bertujuan ke arah perubahan siswa. Jadi kalau pembelajaran itu harus ada guru, ada siswa, ada interaksi keduanya guru dan siswa. Harus ada perencanaan gitu, ada programnya. Jadi terprogram. Jadi kalau kalian mengajar, biasa. Nanti saat kalian misalnya praktek mengajar, kalian perlu membuat rencana pembelajaran. Bagaimana kamu mengajarkan materi ini dengan kemudian model pembelajarannya yang akan digunakan apa, dan juga sampai pada strategi apa yang kamu akan lakukan atau kamu akan terapkan dalam pembelajaran. Sehingga tadi tujuan pembelajaran yang kalian akan capai itu sesuai. Sebelum melakukan pembelajaran, terutama pasti kita harus memprogram itu atau merencanakan pembelajaran yang akan kita lakukan. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu, ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut dulu. Sama pertanyaannya, apa pembelajaran? Apa kita mau belajar lagi? Oke, Mondo. Ini yang lainnya nggak umur berapa? Menurut saya perlu adanya pembelajaran. Pembelajaran merupakan aktivitas yang dilakukan tadi untuk menjaga interaksi sosial kita terhadap satu dengan guru dan siswa. Interaksi sosial. Ya. Ada lagi yang lainnya. Yora mungkin? Bisa dari potensi yang kita miliki. Oke. Jadi kenapa sih kita perlu belajar? Jadi kita tadi sama seperti ciri-ciri belajar, gitu ya. Jadi kita tidak maksudnya sama seperti yang kita lihat bahwa kita perlu belajar tadi. Yang pertama, peristiwa belajar tidak selalu terjadi inisiatif dari individu. Sama halnya kita tidak punya insting kita. Ayo kita belajar, ada mungkin lingkungan kita membawa kita bisa belajar, karena itu ada pembelajaran. Individu memerlukan bantuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri. Maka Yoga tadi itu mengembangkan potensi dirinya. Jadi perlu ada pembelajaran. Kayak kalau tadi hanya potensi saya apa sih? Oh mungkin sebenarnya saya bukan potensi saya sebenarnya lebih pada perancang yang juga bisa masak dan sebagainya, atau potensi saya itu sebenarnya lebih pada menjadi guru yang kreatif dan lain sebagainya. Yang ketiga itu perlu lingkungan yang kondusif untuk mencapai perkembangan individu secara optimal. Jadi tadi lingkungan itu juga berpengaruh untuk pembelajaran atau untuk belajar di rumah, kan? Di rumah hanya bisa tempat tidur, pokoknya kan mau tidur terus ya, misalnya begitu. Kemudian kalau kita mau belajar, kita belajar misalnya di lingkungan yang kondusif, ada di perpustakaan, atau di orang belajar buku dan lain sebagainya, atau kita lihat ini kelas gitu ya. Misalnya kan pembelajaran itu bisa kita lakukan di mana saja, bisa saja kita lagi belajar di pembelajaran di kelas, atau suatu hari kita belajar di lingkungan berbuka dan sebagainya. Jadi salah satunya juga karena tadi perlu lingkungan, ya, lingkungan yang mendukung tadi perkembangan kita supaya potensi kita bisa ada
tahu. Nah, itu. Sedangkan pembelajaran ini seperti ada interaksi antara guru dan siswa. Jadi ya tadi kalau kita lihat sekilas ataupun perbedaan yang dasar, kalau belajar itu kok kita bisa lakukan cara misalnya tanpa harus ada kamu dan sumber belajar itu sudah gitu. Tapi kalau pembelajaran itu selalu ada interaksi antara atau guru dan siswa dan lingkungannya. Baik itu tadi tentang kita belajar dan pembelajaran. Kemudian kita masuk pada faktor apa saja yang mempengaruhi proses hasil belajar, proses dan hasil belajar pembelajaran. Kamu hasil belajar itu dipengaruhi apa saja? Apa sih lingkungan itu? Lingkungan, apa lagi? Apa? Psikologis. Psikologis kan berarti lebih ke diri siswa atau diri sendiri. Jadi ada lingkungan, ada psikologis, ada diri siswa sendiri. Kreativitas diri, hubungan sosial. Oke, jadi kalau kita lihat, ini tadi ya salah satu yang sudah disebutkan, kemudian salah satunya itu adalah guru, guru, siswa, kedua, kemudian materi, instrumental dan juga lingkungan. Jadi kenapa siswa juga berpengaruh? Apa hal yang saya bilang tadi? Dia bilang psikologis, ya. Di siswa itu sendiri bisa mempengaruhi, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar di siswa itu sendiri atau hasil belajar pembelajaran. Dilihat dari mana? Mungkin lihat belajar siswa, atau tadi kreativitas belajar siswa itu juga salah satu contoh yang mempengaruhi siswa, ya, yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Lihat tujuannya, tujuan juga mempengaruhi. Ada materi, ada instrumental, ada lingkungan, dan lain-lain dari banyak lagi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ada faktor tubuh, kemudian kondisi fisikis, ya. Nah, kondisi fisik ini bisa berupa kesehatan fisik secara umum dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kondisi fungsi indrawi dan juga kondisi fisikis, maksudnya suasana kejiwaan, kemudian kompetensi, pedagogis, kepribadian sosial dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu adalah siswa. Nah, siswa ini juga dipengaruhi dari kondisi fisik dan juga psikisnya. Jadi kita bisa lihat, kondisi kesehatan fisik secara umum, kemudian sama halnya, dan juga kondisi fisikisnya bisa berupa bahkan minat, kemampuan, motivasi, situasi, kejiwaan dan lain sebagainya. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi, gitu ya. Ada tujuan. Ini adalah faktor dari tujuan. Yang pertama itu ada kejelasan, urgensinya apa, dan tingkat kesulitan, kemudian kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Yang selanjutnya itu ada materi. Nah, materi sendiri, kenapa materi itu mempengaruhi hasil belajar? Ya, mungkin kejelasan materinya, mungkin saat materinya itu kejelasan materinya sulit dipahami, misalnya begitu. Kemudian tingkat materinya juga menarik untuk dibahas dan untuk misalnya dipahami untuk siswa yang belajar. Jadi kalau misalnya kita salah satu tidak suka satu mata pelajaran, misalnya gitu ya. Jadi kita tidak suka mata pelajaran IPA, karena IPA itu banyak praktek dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh faktor yang mempengaruhi. Kemudian sistematik dan juga jenis materi. Kemudian selanjutnya adalah faktor instrumen. Yaitu instrumental, salah satunya itu merupakan kualitas dan kesesuaian dengan tadi belajar dan sebagainya. Yang selanjutnya itu yang mempengaruhi adalah faktor lingkungan. Pertama ada lingkungan fisik dan juga lingkungan sosial. Jadi lingkungan fisiknya bisa suhu, kelembapan udara dan lain sebagainya ada banyak sekali. Yang sosial itu ada manusia, ini sama yang dari mungkin disampaikan, lingkungan sosialisasinya
Kemudian yang selanjutnya itu ada representasi manusia. Dari penjelasan ini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Jelas? Oke. Baik, kalau itu jelas, ada satu karena ini kita harus tahu dulu materi sampai mana dan pahami mengenai materi kita hari ini, ya. Nah, kita akan bagi dalam kelompok kecil begitu. Jadi silakan kelompoknya 3 orang diskusikan. Kita akan berdiskusi mengenai tadi apa sih aktivitas, berikan contohnya saja, ya. Kalau diskusi contoh yang belajar itu yang seperti apa, kemudian pembelajaran itu yang seperti apa, begitu. Oke, silakan 3 orang. Saya Willy. Di sini kami akan menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan suatu aktivitas individu dari tidak tahu menjadi tahu. Contohnya, bisa membaca, kemudian menjadi bisa. Belajar mengenai prinsip belajar dan belajar. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Selamat pagi semuanya. Demikian video pembelajaran saya pada mata kuliah belajar dan pembelajaran SD. Terima kasih.